Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang menarik dan penting, yaitu sejarah dan perkembangan pendidikan IPS di Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nirmala M dengan NIM H05250556 dari kelas PGSD 2025D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan pendidikan IPS di Indonesia. Untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPS SD yang diampu oleh dosen Ibu Tuti Alawiyah SPD MPD. Sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan utama, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu IPS. Nah, ilmu pengetahuan sosial atau IPS merupakan salah satu bidang studi penting dalam pendidikan. Hal ini menjadi dasar munculnya pendidikan IPS di Indonesia. Nah, sekarang mari kita pelajari bagaimana sejarah dan perkembangan pendidikan IPS di Indonesia dari masa ke masa. Baik, yang pertama kita akan membahas masa sebelum Indonesia merdeka. Pada masa ini, sistem pendidikan masih berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Pendidikan bersifat terbatas dan hanya untuk kalangan tertentu. Mata pelajaran sosial sudah ada, tapi masih terpisah seperti sejarah, geografi, dan ekonomi. Masa setelah Indonesia merdeka. Selanjutnya, setelah Indonesia merdeka, arah pendidikan mulai berubah. Pemerintah mulai menyatukan beberapa mata pelajaran sosial menjadi satu kesatuan, yaitu ilmu pengetahuan sosial. Tujuannya agar peserta didik memahami kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Awal munculnya pendidikan IPS. Pada tahun 1970-an, konsep pendidikan IPS mulai dikenal secara resmi. Pemerintah menggabungkan beberapa ilmu sosial agar pembelajarannya lebih terarah dan relevan dengan kehidupan masyarakat Indonesia. IPS dalam kurikulum nasional. Kemudian sekitar tahun 1975, IPS masuk ke dalam kurikulum nasional. Di sini, IPS menjadi salah satu pelajaran yang mencakup sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi. Tujuannya untuk membentuk peserta didik yang peka terhadap dinamika sosial. Perkembangan IPS dari masa ke masa. Seiring perkembangan zaman, pendidikan IPS terus mengalami perubahan. Mulai dari kurikulum 1984, 1994, 2006 hingga kurikulum 2013, setiap kurikulum membawa pembaruan dalam pendekatan dan isi materi IPS. IPS di era kurikulum merdeka. Nah, sekarang kita masuk pada masa kurikulum merdeka. Di era ini, IPS diarahkan agar siswa lebih aktif, kritis, dan peduli terhadap lingkungannya. Pembelajarannya juga dibuat lebih kontekstual dengan kehidupan sehari-hari. Peran IPS di dunia pendidikan. Selanjutnya kita bahas peran penting IPS dalam dunia pendidikan. IPS membantu membentuk karakter siswa agar memahami nilai-nilai sosial dan budaya, serta mampu berpikir kritis dan bekerja sama dalam masyarakat. Dari pembahasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan IPS memiliki sejarah panjang dan peran penting dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Dan semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.